level 4, peningkatan penularan COVID-19 di sekitar kita ya teman-teman. Tapi ya kita semua jangan sampai membatasi diri kita ya teman-teman dalam berinovasi, dalam bekerja, walaupun sekarang sebagian rekan-rekan kita harus melakukan aktivitas bekerja di rumah, dan sebagian lagi harus bekerja di luar kantor, bahkan mungkin sebagian lagi juga harus tetap ada di kantor. Jadi kita gantian terus kan ya sampai saat ini, dan kita tetap harus bersyukur. Tapi performa kita dalam bekerja nggak boleh berkurang, bahkan harus bertambah ya, dan tetap optimis wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Oke teman-teman, perkenalkan saya Citra Iriani dari Divisi Construction Regional Jabar untuk memandu acara sharing season tanggal 5 Agustus 2021 ini ya. Untuk hari ini tema dari sharing seasonnya menarik nih teman-teman dan sangat lekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan kita dalam lingkungan perusahaan tentunya ya. Tema kali ini adalah menikmati perubahan dan tetap bersyukur. Syahdu sekali ya kalau lihat judulnya hari ini, sesuai banget nih sama kondisi kita sekarang, dimana karena adanya wabah COVID-19 ini yang nggak kerasa udah setahun lebih nih kita lalui, kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini ya teman-teman, dengan pembatasan aktivitas, harus pakai masker keluar rumah, jam malam yang dibatasi, dan banyak lagi. Seperti bumi yang berputar 24 jam tanpa henti dan siang mengganti malam, pastinya semua aspek kehidupan kita pasti berubah ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberitahu nih teman-teman siapa sih senior leader kita yang bakalan sharing tema mengenai perubahan dan cara kita agar tetap bersyukur. Ada bisa nebak? Oke, hari ini ada Bapak Manajer ganteng kita nih yang udah nggak asing dan terkenal banget nih di Telkom Akses. Siapa nih? Oke, kalau kalian lihat layar di GTA, pasti kalian tahu ya siapa orangnya ya. Bapak ini adalah Bapak Mulya Setia Yuda. Beliau adalah manajer construction Wita Bandung. Ayo teman-teman dari divisi construction dan maintenance Wita Bandungnya mana nih? Bapaknya udah mau sharing sama kita. Sekali kita bisa curhat tipis-tipis nih kalau sama bapaknya. Teman-teman jangan lupa ya, kalian jangan beranjak dari layar laptop dan HP kalian. Siapin pertanyaan yang banyak. Nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan link aja dari kita ya. Oke, teman-teman, kita coba sapa nih Bapak Manajer muda kita ya, yang selalu punya energi positif dan semangat yang tinggi. Oke, halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kondisinya, sehat walafiat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau lihat dari Bapak sih pasti sehat ya Pak ya. Walaupun sekarang kita masih harus menyesuaikan diri ya, pandemi yang tampaknya lagi meningkat ya Pak ya. Dan kayaknya teman-teman udah mulai jenuh nih Pak sama kondisi PPKM level 4 seperti ini ya Pak ya. Harus jangan jenuh. Iya, nggak boleh jenuh ya Pak, harus tetap positif. Oke Bapak, baik. Bapak untuk waktu dan tepat saya persilakan ya Pak, karena teman-teman kayaknya udah mulai nggak sabar nih Pak dengan tema hari ini. Waktu dan tepat saya persilakan ya Pak. Oke, berarti langsung mulai ya? Iya Pak, mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini share screen ya. Boleh Pak. Oke, mohon izin ke rekan-rekan, mungkin ini hanya sharing saja ya. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mulya Setia Yuda. Posisi saya sekarang di Bandung, yaitu sebagai manajer konstruksi Bandung ya, dari tahun 2019. Mungkin kalau di TA ya, saya dari 2013 mungkin sama yang kalau nggak salah ada join Mas Agung ya. Pengalaman kerja saya memang selalu di Jawa Barat, pernah ke Jakarta 1 tahun dan balik lagi ke Jawa Barat, mungkin itu ya. Kalau untuk area Jawa Barat ya pernah se-Jawa Barat, di Bandung Barat, Sukabumi, dan yang sekarang terakhir di Bandung. Mungkin judul saya pada sharing session kali ini yaitu menikmati perubahan dan bersyukur ya. Karena di
ya sepanjang hidup saya yang saya tahu hanya ada satu kalimat atau satu kata yang mungkin akan terus-menerus kita alami, sehingga di dunia ini tidak ada yang pasti dan tidak ada yang abadi kecuali perubahan, ya. Dan dalam menghadapi itu, kita sebagai individu yang baik, sebagai insan yang bersosial dengan lingkungan, ya kita wajib bersyukur, ya. Karena perubahan ini pasti ada tujuan yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Nah, mungkin kawan-kawan di sini yang ikut join dulu pernah ada satu film yang ternyata berefek terhadap kehidupan kita sekarang, ya. Mungkin ada yang tahu film apa itu? Bajai Bajuri, Pak. Bajai Bajuri. Oke, yang lain? Saya, Pak. Sidul, Pak. Sidul, ini dia. Satria Baja Hitam. Kamen Rider, Pak. Kan dia selalu bilang berubah, ya kan? Pada saat dia akan bertarung, dia berubah menjadi wujud yang lain dengan tujuan untuk membasmi musuh-musuhnya, yaitu tujuan atau suatu perubahan yang baik. Oke, saya masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada kata-kata mutiara yang mungkin sebagian orang kalau menghadapi perubahan itu sangat tidak nyaman, ya, atau mungkin mengganggu diri dia sendiri, ya. Namun di dalam hidup yang dialami, mau nggak mau dia harus melakukan hal itu, ya. Karena perubahan ini terjadi dan kita tidak perlu melawan, ya. Kita hanya mengikuti saja arahnya kemana sepanjang itu perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak menyinggung bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang di dalam hidup kita yang kita jalani. Jadi memang perubahan ini pasti akan dialami oleh setiap individu, baik dia tadinya bayi menjadi anak kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Setelah itu yang tadinya single menjadi punya pacar, ya kan? Dari punya pacar dia akan menikah. Nah, inilah perubahan-perubahan secara individu yang akan dialami oleh semua makhluk yang ada di dunia ini, ya. Karena perubahan itu memang pada awalnya kita sulit untuk mengikuti itu, tapi kita akan lebih sulit dan akan lebih tertinggal kalau kita berada dalam situasi sebelumnya. Seolah-olah perubahan ini memaksa kita untuk mengikutinya dengan berharap bahwa perubahan ini dapat merubah hidup kita ke yang lebih baik. Nah, mungkin itu ada dua kata mutiara yang saya masukkan di awal sebagai pencerahan lah gitu, atau pembuka pikiran kita bahwa memang perubahan inilah yang akan menjadi satu kepastian dan satu keabadian yang harus kita lakukan. Dan kita harus mengikuti perubahan tersebut. Oke, kita lanjut. Perubahan itu sendiri memang bisa diartikan banyak hal, ya. Dari suatu keadaan yang awal yang berubah atau beralih atau bertukar. Karena hidup kita ini seperti roda, kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kiri, kadang di samping kanan, seperti itu, kan. Yang mempengaruhi individu untuk meraih satu hal yang lebih baik, yaitu mengarah ke hal yang positif, atau bisa juga perubahan ini mengarah ke hal yang lebih negatif atau lebih buruk dari sebelumnya. Dan ini merupakan suatu hal yang pasti yang akan terjadi pada setiap individu. Jadi memang yang pasti itu adalah berubah, ya. Bahwa kita harus melakukan perubahan ke hal yang positif atau jangan sampai masuk ke dalam hal yang negatif, ya.
di Telkom Akses kan masih banyak anak-anak muda yang usianya masih muda, yang belum melakukan banyak makan asam garam kehidupan. Nah, mumpung masih muda, kita harus bisa berani merubah ke arah yang lebih positif, sehingga nanti pada saat nanti ke depan masa tua kita akan dihinggapi dengan masalah-masalah atau berpikiran positif. Mungkin beberapa contoh terhadap perubahan yang positif, yaitu si individu akan menjadi lebih produktif, dia akan lebih disiplin, dia akan mempunyai semangat hidup yang lebih dari sebelumnya, karena tantangan perubahan ini pasti lebih berat daripada sebelumnya, dan dia harus berpikir positif, ya. Nah, pada poin berpikir positif ini sebenarnya yang tadi disinggung masalah pandemi ini, sebenarnya kalau kita berpikir positif, salah satu obat bahwa imun kita akan naik, ya. Jadi kalau kita berpikir positif, badan kita pun akan merespon baik, sehingga kalau yang sekarang dihubung-hubungkan dengan imun, pasti imun kita pun akan baik. Jadi salah satu obat di dalam menghadapi pandemi ini, cobalah kita berpikir positif. Jangan mencari hal yang nggak perlu, yang menghabiskan energi, yang tidak ada bermanfaat untuk kita. Gitu, ya. Adapun hal yang lebih menjurus ke hal negatif atau yang harus kita hindari dalam perubahan adalah kita akan lebih malas dari sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita bangun jam 5, ya kita tiba-tiba bangun siang, jam 8, jam 9. Ya ujung-ujungnya ke kantor kita pasti akan terlambat, gitu kan. Biasanya kita diskusi, tapi kita sekarang lebih diam. Dan jangan berpikir negatif. Dan berpikir negatif ini suatu hal yang negatif yang menurut saya berada dimanapun dia, seseorang ini, kalau dia berpikir terus-terusan negatif, maka dia akan seolah-olah menyetujui bahwa dirinya tidak berkembang. Bahwa karena lingkungan di sekitar dia, kalau berpikiran negatif ini akan membuat kita tersudut sendiri, gitu ya. Jadi sebenarnya berpikir ini suatu hal yang perlu, terutama berpikir positif. Yang tadi contohnya adalah meningkatkan imun, tidak hanya vitamin. Berpikir positif juga suatu obat, berarti berpikir negatif adalah suatu penyakit yang akan masuk ke diri kita secara lama-kelamaan akan menjadi akut. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Mungkin atau mau sharing? Saya, Pak. Siap. Pak, kalau misalnya saat itu kan kalau tadi Bapak membahas mengenai perubahan yang positif gitu, dan kalau misalnya reaksi positif dan negatifnya. Dan kadang nih kita sebagai manusia atau mungkin kita menempatkan diri sebagai karyawan pada saat kita dihadapkan pada perubahan baik struktur organisasi atau perubahan misalnya kita mutasi atau kita pindah retail misalnya gitu. Ada hal-hal yang kadang kita terlambat untuk menyadari bahwa perubahan tersebut adalah perubahan yang positif untuk kita tuh Pak. Jadi gimana Pak untuk agar kita tuh mudah untuk segera berpikir positif gitu atas apa setiap perubahan yang terjadi. Biasanya perempuan sih Pak yang kayak gitu. Ya, karena mungkin nanti di slide selanjutnya akan dibahas, tapi seenggaknya berpikir positif ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Iya, Pak. Jadi kalau dengan ketenangan ini kita pun akan menghadapi kayak tadi dibilang pindah retail atau kita akan menikmatinya. Ya memang ini yang harus kita jalani, ya kita nikmati, sehingga kalau kita nikmati dan kita menjadikan itu suatu hobi, insya Allah itu tidak akan menjadi beban. Bahkan mungkin mengurangi rasa stres ya. Karena kalau berpikir positif itu, ya saya bilang ada juga dokter yang mengatakan itu sebenarnya 60% menjadi obat pada saat kita sakit. Ya, karena dengan positif kita bisa happy, kita bisa berbuat
suatu hal yang lebih baik, yang benar. Nah itu ya, jadi berpikirlah positif, itu akan membuat diri kita berkembang. Ya, ya kalau beda WTL mutasi nanti kita bahas di slide, ada slide-nya itu. Ya. Oke, siap Bapak, makasih. Kita lanjut ya. Ya Pak. Kriteria orang. Nah ini ada hubungannya dengan yang tadi Saudara Mbak Citra tanyakan, bahwa di dalam menghadapi perubahan ada kriteria yang kita bisa nilai dari masing-masing individu. Ya. Yang pertama, si individu ini dengan perubahan tadi yang dibilang organisasi, dia akan mengikuti langsung perubahan itu tanpa berpikir, tanpa bertanya, karena insting dia sudah baik, maka dia pasti tujuan dari perusahaan ini baik, maka si individu ini gimana caranya dia biar cepat mengikuti alur perubahan itu, ya. Ini yang mungkin juga persentase di dunia kerja kecil, nggak terlalu besar, karena kan sekarang kan banyak milenial ya yang agak susah untuk diarahkan, ya, karena berpikir, ya contoh berbeda usia, berbeda juga pola pikirnya kan. Kadang mereka lebih hal-hal yang instan, lebih hal yang cepat. Mereka tidak mau proses. Mereka pengennya hari ini saya pengen uang misalkan. Ya hari ini harus ada. Berbeda dengan pola pikir orang-orang zaman dulu yang dia tahu bahwa kalau mendapatkan uang harus ada prosesnya. Nah mungkin perubahan-perubahan yang bersifat langsung mengikuti ini memang agak sedikit orang, tapi masih ada karena dia mempunyai pola pikir yang positif tadi. Yang kedua ini, dia terpaksa mengikuti perubahan itu setelah dia melakukan pemikiran, saya harus mengikuti perubahan ini enggak ya, gitu. Dia menimbang baik buruknya dengan perubahan ini. Ya, kalau dia masih menganggap perubahan ini baik, maka itu akan mengikutinya. Nah, menurut dia kalau perubahan ini jelek, maka dia akan keluar dari perubahan itu. Otomatis kalau kita tidak mengikuti perubahan, dia akan tersingkir dengan sendirinya, ya. Jadi memang dia butuh waktu untuk melakukan perubahan, baik di organisasi, terutama di perusahaan-perusahaan maupun di individu, ya, atau kehidupan sosial, ya karena kan contoh tidak hanya tadi pindah witel, pada saat kita kehidupan pun kita mengikuti orang tua, kita pindah kota, atau kita kerja di Bandung, rumah kita di Jawa Tengah, kita ngekos di Bandung, kan harus mengikuti perubahan tuh, ya. Lingkungan kos seperti apa? Pertama dia masuk kos kan pasti dia lihat kiri kanan segala macam, berhati-hati, tapi lama kelamaan dia akan mengikuti situasi di dalam lingkungan kosnya, sehingga ya dia akan masuk mengikuti perubahan yang tadinya mungkin di Jawa Tengah dia tidak pernah main atau mungkin diam di rumah, tapi karena lingkungan kosnya banyak teman main sehingga ya mau nggak mau dia ikut main, mungkin sampai malam atau apa. Nah itulah yang menjajaki dulu lah seolah-olah perubahan ini positif apa enggak. Kalau dia positif dia pasti ikut gitu. Dan perubahan yang ketiga terhadap individu menanganinya adalah dipaksa. Jadi ini mungkin akan lebih menjurus ke dunia kerja ya, karena dengan load pekerjaan yang tinggi, kalau kita tidak mengikuti perubahan cara kerja kita, otomatis kita akan ditegur atasan. Kenapa kamu lambat? Verifikasi lambat, terus laporan lambat, terus progres di lapangan lambat. Ujungnya dia ditegur sama atasan dia. Nah, barulah dia akan mengikuti perubahan ini setelah dia mengalami teguran itu. Nah, dari ketika ada yang dipaksa, ujung-ujungnya kita akan goal dari kita menghadapi perubahan adalah dengan terbiasanya kita menghadapi perubahan, maka seberat apapun perubahan itu kita akan mencoba mengikutinya dengan 3 pola ini, ya.
entah dia bisa langsung connect dengan perubahan itu, dia berpikir sejenak, seminggu, kemudian dia connect juga, atau dia ditegur, kalau kamu nggak berubah, ya kamu misalkan diancam juga mata nggak akan saya perpanjang kontraknya, karena memang ini tuntutan, ya dia mau berubah. Sehingga dari 3 ini ujung-ujungnya itu tadi, menjadi sesuatu yang biasa. Gitu. Nah, ini yang mungkin diharapkan oleh suatu perusahaan bahwa dalam menghadapi perubahan entah kapanpun itu diharapkan semua karyawannya akan terbiasa mengikuti perubahan itu walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Nah, caranya ya itu tadi, ada yang langsung, terpaksa, dan dari dipaksa akhirnya terbiasa gitu. Ya. Kita para audien ini masuk ke dari 3 ini masuk ke mana nih? Apakah mudah mengikuti, terpaksa juga karena saya berpikir dulu, atau ditegur dulu sama atasan, baru kita berubah? Nah, silakan, kita individu yang punya jawabannya, ya. Karena kita yang tahu diri kita siapa, kita yang tahu kemampuan diri kita, maka berapa persen sih dari audien ini yang masuk ke kategori 1, kategori 2, kategori 3? Ya, jadi kita yang menentukan. Ya mungkin Mbak Citra nanti di akhir closing statement bisa mempresentasikan, misalkan sekarang ada 98 audien, berapa persen yang mudah mengikuti, berapa persen yang terpaksa mengikuti, dan berapa persen yang dipaksa untuk mengikuti. Ya, mudah-mudahan sih karena baik, kalau saya kayaknya terpaksa mengikuti, Pak. Terpaksa mengikuti, ya. Jadi ada 2 kriteria, kalau biasanya sih umumnya seperti itu. Oke, saya cari di sini audien. Coba tuh Kang Heru Kurniawan. Saya acak aja ini. Mana Kang Heru? Oh, lagi nggak ada ya. Iqmal Gumilar. Mas Iqmal, langsung jiper Pak, dia dipanggil. Logi kayaknya nih. Ini kayaknya udah on Ali nih, Pak. Ali aja lah ya. Ali gimana, Ali? Masuk ke yang mana, Ali? Ali udah on nih, Pak. Saya masuk ke yang mengikuti, Pak. Mengikuti, jadi mudah mengikuti perubahan ya. Iya, Pak. Bismillah. Bismillah. Ya, karena ini yang tahu diri kita sendiri ya. Arfan, mana Arfan? Ya, Pak. Arfan dipaksa, Pak. Arfan dipaksa? Kalau saya sih lebih mengikuti sih, Pak. Ya, mudah-mudahan semua yang berjiwa muda lebih mengarah ke 1, kalau enggak ke 2 ya. Karena kalau dipaksa itu ya udah suatu ada nilai yang negatif gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Oh, nggak mau. Oke, di budaya perusahaan Telkom Akses sudah ada yang namanya akhlak ya. Nah, materi yang kita bahas hari ini ada hubungannya dengan materi yang salah satunya yaitu core value adaptif ya. Ya, ini mungkin kawan-kawan Telkom Akses sudah hafal benar ya. Kalau saya sih belum hafal benar, kadang-kadang masih perlu baca-baca gimana ngadaptasinya gitu kan. Nah, adaptif ini ada kalimat yang sama di situ yaitu perubahan. Ya, karena memang kalau kita mau survive terus di dalam hidup ataupun perusahaan ini tetap tumbuh dan berkembang, ya mau nggak mau harus melakukan suatu hal yang salah satunya itu adaptif, yaitu menggerakkan, berinovasi, berantusias untuk menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Pola panduan perilakunya sudah ada, ya. Mungkin yang pertama itu menyesuaikan diri, yang mungkin tadi dengan tiga individu itu yang
mengikuti, dipaksa dan terpaksa, ya kita mau nggak mau, seperti tadi yang ditanya, bahwa kita harus menyesuaikan dengan cepat untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Kalau kita lambat, ya kita akan tertinggal. Apalagi dipaksa, ya otomatis itu kan jauh tertinggal ya. Nah, memang di dalam hidup ini manusia tidak pernah selalu benar. Contoh orang sukses, ada pertanyaan yang menyebutkan bahwa Bapak ini suksesnya kenapa? Tapi orang sukses ini balik bertanya, kenapa Anda tidak bertanya berapa kali saya jatuh untuk meraih kesuksesan ini? Ya. Jadi intinya bahwa kita sebagai karyawan pasti pernah melakukan kesalahan, tapi jangan pernah mengulang kesalahan itu 2 kali. Nah ini yang dalam poin perilaku itu terus-menerus melakukan kepribadian untuk berkembang selain teknologi ya. Kalau teknologi otomatis itu kalau kita tidak mengikuti, ya otomatis kita akan membuat pekerjaan kita tambah sulit. Tapi salah satunya untuk melakukan perbaikan terhadap diri yaitu kalau kita salah, jangan pernah mengulangi kesalahan itu, jangan pernah terjatuh di lubang yang sama, seperti itu ya. Terus kita proaktif ya. Kalau nggak salah semester 2 ini akan ada Inovasi Award ya. Ya mudah-mudahan banyak insan Telkom Akses yang mengikutinya. Karena inovasi ini atau kreatif ini adalah juga bisa membantu mempermudah perubahan dengan adanya sistem-sistem yang pekerjaan yang lebih efektif. Ya, mungkin ini panduan core value adaptif yang sudah dibaca oleh rekan-rekan yang intinya sama dengan tema kita pada hari ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Perubahan di dalam organisasi itu memang harus dilakukan, ya. Mungkin kita sekarang mengarahnya ke perusahaan, tapi nanti di ujung kita akan mengarah ke individu, ya. Oke, kita bahas dulu yang perusahaan karena kita sekarang ada di perusahaan yang kita cintai, yang kita banggakan yaitu Telkom Akses. Pasti Telkom Akses ini akan melakukan perubahan di dalam bisnisnya untuk bisa berkembang ke depan. Ya, yang pertama, kenapa sih perusahaan itu melakukan perubahan? Karena struktur organisasi yang sudah tidak memadai, yaitu restrukturisasi. Nah, di TA ini mungkin satu-satunya perusahaan yang sering melakukan reorganisasi dari semenjak saya mengikuti di Telkom Akses mungkin lebih dari 10 kali. Mungkin tahun ini juga akan ada lagi perubahan struktur organisasi, yaitu tujuannya untuk mengikuti atau biar kita tetap survive gitu. Biar kita tetap survive di dalam menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi sehingga Telkom Akses ini tetap akan berdiri kuat gitu ya. Jadi yang ada di dalamnya pun akan nyaman. Terus yang kedua, kenapa kita organisasi ini berubah? Sebenarnya tujuan poin 1 dan 2 agak mirip karena mengefisienkan dan efektif kinerja yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai mungkin ada 2 fungsi yang bersamaan, yang di fungsi A ada, di fungsi B ada, sehingga dia dirampingkan menjadi 1 fungsi saja yang akan berjalan, ya. Sehingga itu akan lebih efisien untuk perusahaan. Nah ini yang ketiga adalah penyusunan strategi. Nah ini di perusahaan kita juga sudah ada unit strategi di HO yang akan menyusun strategi gimana caranya kita tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain. Gimana caranya perusahaan ini bisa tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya alhamdulillah dengan strategi itu di tengah-tengah pandemi sekarang ya TA tetap tumbuh kan gitu ya. Nggak ada TA ini menjadi lebih atau kurang, tapi TA
dengan kondisi sekarang, alhamdulillah kita semua wajib bersyukur bahwa TA akan menjadi lebih baik. Gitu. Yang keempat, bahwa perampingan. Ya ini tujuannya sama, untuk lebih efisien, karena ini juga pernah dilakukan Telkom Akses sebelumnya, yaitu mengurangi karyawan. Ya mungkin kalau bahasa SDM-nya terplotting apa sih? Dia terplot NFO, Pak. WFO gitu kan. Ya. Itu tujuannya sebenarnya ya untuk mengefisienkan biar kita lebih efisien cara bekerja, dan perusahaan ini juga bisa terus berkembang mengikuti perubahan yang ada. Nah, yang kelima, program-program kualitas. Nah, ini memang Telkom Akses kan selalu kayaknya yang kalau nggak salah adalah kita menjaga kualitas supaya layanan ke pelanggan dan pelanggan bisa menikmatinya secara baik ya. Karena kalau kita tidak merubah ini, maka pelanggan yang kita support akan pergi. Ini bukan hanya pelanggan operasional ya, tapi kalau kita kan berhadapan dengan mitra ya. Nah, mitra-mitra ini pun kalau kita tidak memberikan layanan yang terbaik, karena mereka telah mensupport kita di dalam pekerjaan, otomatis lama-kelamaan pelanggan kita pun mitra-mitra kita pun akan berkurang. Tapi kalau kita berubah menjadi lebih baik, otomatis mitra kita pun akan bertambah. Nah ini ya. Yang terakhir yang kultur budaya. Yang tadi saya sampaikan core value yang terbaru adalah akhlak, yang ini yang memang kita akan menghadapi perubahan ke depan, itu juga kita harus mengikuti pembaharuan organisasi, terutama budaya. Budaya ini adalah salah satu ciri bahwa dengan kultur yang baru ini, salah satu pensupport untuk kita bisa mengikuti perubahan ya. Jadi mau nggak mau perubahan ini juga harus masuk ke dalam kriteria kita untuk melakukan perubahan. Kalau tidak, ya otomatis kita akan tertinggal gitu ya. Nah inilah perubahan 6 organisasi yang mungkin akan dialami oleh Telkom Akses dan mungkin sudah dialami ya, sehingga karyawannya mau nggak mau harus mengikuti ya. Karena kalau memang tidak mengikuti ya kita akan tertinggal. Ya kalau kita tertinggal otomatis ya kita pun tidak akan berada di perusahaan ini lagi. Oke, kita lanjut. Nah ini yang tadi Mbak Citra bilang beda witel, istilahnya mutasi gitu ya. Kita akan bahas di sini perubahan individu dalam perusahaan. Nah ini lebih ke sifatnya individu, ya. Apakah individu ini bisa nerima atau tidak? Karena yang terakhir saya ditugaskan di mana? Ini dia penugasan. Menugaskan ini adalah menugaskan seseorang di dalam lingkungan kerja yang sama atau berbeda sesuai keahlian di luar tempat asalnya. Jadi contohnya kalau TA sering dengar adalah Bantek ya. Yang sekarang dilakukan adalah Bantek PON, tim CCAN, mungkin timnya Pak Kang Faisal sama Kang Heru, posisi sudah ada di Jayapura. Ya mau nggak mau lingkungan kerja di sana, lingkungan kerja di sini berbeda, masyarakat di sana dan di sini juga berbeda. Nah kita harus mengikuti perubahan itu. Gimana caranya biar kita nyaman berada di tempat baru, ya mau nggak mau ya kita harus mengikuti suasana lingkungan kerja di sana. Mungkin pengalaman saya, ya juga saya pernah kemarin Bantek ke Jayapura ya. Ya intinya baik-baiklah kita membawa diri
insya Allah kita ditugaskan dimanapun kita akan aman. Karena itu 100% berubah drastis. Maksudnya lingkungan kerja, tempat situasi sebelah kalau pada saat kita makan itu berbeda sama di sini ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti perubahan ini. Ya, ini contoh yang akan dialami oleh individu di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah penugasan. Yang kedua adalah mutasi. Yang tadi dibilang pertanyaan pertama, saya pindah witel dengan posisi yang sama atau saya dalam satu witel pada posisi yang sama, jabatan yang sama. Nah ini mau nggak mau, ya kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kerja baru. Ya, contohnya, saya di konstruksi, pindah misalkan ke operation, saya harus menyesuaikan pola kerja di sana. Inilah perubahan individu yang saya alami seperti itu. Ataupun saya pindah ke witel lain, mungkin sama-sama konstruksi, misalkan ke Cirebon, ke Sukabumi, ya kita harus mengikuti situasi di sana. Gitu. Nggak bisa kita membawa situasi di tempat awal kita kerja ke tempat kita baru. Pasti ada yang berubah. Mungkin dari 10 poin yang kita checklist, mungkin ada 5, 4, atau 6 poin yang akan kita menyesuaikan dengan kondisi di sana. Ya, intinya mutasi ini juga terhadap individu akan membawa perubahan yang harus si individu ini cepat beradaptasi gitu ya. Yang ketiga adalah promosi. Nah, ini perubahan individu ini akan lebih berat. Selain suasana kerja, lingkungan kerja, dan dia harus bisa berubah menjadi leader. Ya. Kalau dia naik jabatan, misalkan dari staf ke TL, ya otomatis dia berubah bukan sebagai seorang staf berpikirnya. Nah, ini yang perubahan-perubahan individu yang akan dialami di dalam suatu perusahaan. Apalagi dia lebih tinggi naiknya, maka pola berpikir dia juga harus lebih luas lagi, karena dia akan berhadapan dengan banyak individu yang berbeda karakter, dan gimana caranya kita menyatukan karakter itu sehingga unit kita ini bisa menjadi yang terbaik. Beban kerja ya, ini adalah sesuatu perubahan yang harus instan dikerjakan oleh si individu. Contoh begini, di unit saya ada yang namanya waspang. Ya. Waspang itu mengawal suatu pekerjaan dengan daerah yang sudah ditentukan, mitra yang sudah ditentukan, tapi tiba-tiba ada tambahan beban. Tadinya dia ngawal 3 lokasi misalkan, dia tiba-tiba menjadi 6 lokasi. Nah, waspang ini kalau dia hanya tidak berubah, tetap stay dengan pola pikir dia ngawal 3 lokasi, maka otomatis dia nggak bisa mengikuti perubahan yang diberikan oleh atasannya. Otomatis dia harus berubah, berpikir gimana caranya yang 6 lokasi ini tetap harus bisa saya kawal, misalkan seperti itu ya. Jangan sampai saya dapat 6 tapi yang 3 lain malah tidak terkawal dengan baik. Ada juga di bagian unit yang mungkin verifikasi. Saya biasa memverifikasi sehari maksimal 5. Jam kerja saya sampai jam 5 atau jam 6. Itu selesai. Karena suatu waktu ada yang tiba-tiba dokumen ini 30, 20. Nah, si individu ini harus berpikir gimana caranya dia merubah pola kerja
jam kerja biar dokumen yang bertambah banyak ini biar bisa selesai. Apakah dia menambah waktu kerja, ataukah dia membuat sesuatu pekerjaan itu yang lebih singkat atau seperti apa. Nah, inilah yang akan kita alami sebagai individu, beban kerja individu, yang gimana caranya kita harus berubah secara instan gitu. Kita nggak bisa 6 lokasi tadi, misalkan Waspang, saya selesaikan dulu 3 Pak, nanti yang 3 selesai baru saya kawal, nggak bisa. Di satu waktu yang sama, kita harus bisa menambah load pekerjaan yang lebih banyak dan harus selesai. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan kita di Telkom Akses, gimana caranya, apa model perubahannya, supaya beban kerja, load yang ada tiba-tiba ditambah dan tetap waktu tidak bertambah sehingga bisa mengerjakan beban tambahan yang banyak itu gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanya atau mungkin kita bertanya? Ada Pak. Ya. Izin bertanya sedikit Pak. Yuk. Ya, ini menyangkut ini Pak yang 3 hal ini Pak ya, penugasan, mutasi dan promosi. Nah, apabila seorang karyawan menolak ogah-ogahan gitu Pak untuk penugasan, mutasi maupun promosi, itu berdampak tidak Pak ke masa depan karyawan tersebut Pak? Ya, paling itu aja Pak. Ya, itu sudah jelas jawabannya pasti akan berdampak ya. Karena kenapa kita menugaskan dia ke lokasi tersebut? Pasti kita punya penilaian tersendiri tentang orang itu. Apakah keahliannya atau kedisiplinan dia atau hasil kerja dia seperti apa. Nah, karena kan kita tidak sembarangan orang mengirim kerja ke penugasan. Jadi kalau dia nolak, tapi kita lihat penolakan itu dasarnya apa? Apakah karena sesuatu hal yang memang bisa kita terima atau sesuatu hal yang yang aneh-aneh gitu. Misalkan, saya nggak mau Pak, karena saya ditugaskan ke sana, saya lebih nyaman di sini. Atau mungkin saya takut naik pesawat, atau mungkin saya takut di sana kelaparan, nah nggak bisa. Ya. Kalau alasan yang misalkan seperti keluarga atau apa mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau di luar itu, karena kita milih orang pun untuk penugasan nggak sembarangan, ya pasti ada dampaknya nanti. Tapi yang tadi, alasan dia menolak itu kenapa? Sepanjang alasannya itu bisa diterima, menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya yang nggak jelas, mungkin akan ada masalah. Mungkin itu Kang Uden. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Lanjut Pak. Aku nggak jalan. Oke. Nah, ini yang terakhir, slide menurut saya ini juga slide terakhir. Kita akan mencoba menilai diri kita itu seperti apa ke dalam model ini, ya, model SWOT. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita, apa ancaman kita yang ada di diri kita untuk menghadapi perubahan ini. Ya. Karena setiap orang akan berbeda-beda untuk SWOT ini ya. Misalkan yang pertama, semangat. Tidak semua orang mempunyai semangat yang sama, ya kan? Kadang-kadang semangat ini untuk satu individu bisa menjadi kelemahan, bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman untuk dirinya sendiri. Ya. Orang yang terlalu bersemangat biasanya akan menjadi ancaman untuk dirinya kalau dia tidak bisa membawanya dengan
dengan benar. Sehingga masing-masing individu mungkin saya di kekuatan, tapi mungkin tidak ada individu yang lain masuk ke peluang, opportunity gitu kan. Mungkin ada lagi individu yang lain, oh saya itu ancaman saya Pak, karena saya terlalu menggebu-gebu sehingga ujung-ujungnya saya tidak bisa mengawal diri saya dengan baik gitu. Ya, jadi masing-masing individu mempunyai karakter yang berbeda untuk menilai diri sendiri. Kelemahan, disiplin nih. Nah, ini kebanyakan anak muda mungkin karena belum terbiasa ya. Disiplin ini bisa menjadi kekuatan atau mungkin juga kelemahan atau bukan menjadi ancaman. Begini, kalau kita selalu terlambat, kalau kita tidak disiplin dalam mengerjakan pekerjaan kita tepat waktu dan lain-lain, itu akan menjadi kelemahan, bisa jadi menjadi ancaman. Ya, datang terlambat atau ya otomatis si atasannya kan akan menegur kita kan. Tapi disiplin juga bisa menjadi semangat kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, caranya ya individu itu yang akan tahu ya. Nah, untuk peluang atau opportunity, kemauan. Kok Pak kemauan, kenapa enggak semangat? Ya, saya bilang tadi bahwa setiap individu berbeda-beda ya. Karena kemauan seseorang tidak sama, disiplin seseorang tidak sama, semangat seseorang tidak sama, sehingga bisa saja itu diputar gitu. Kemauan saya Pak menjadi kekuatan, misalkan weakness saya, kelemahan saya adalah di semangat, misalkan peluang saya di disiplin, itu bisa terjadi untuk masing-masing individu yang berbeda. Ya, ini hanya contoh saja. Nah, coba sekarang nanti audien mau saya tanya nih, si A, dia masing-masing squadnya apa saja sih isinya gitu. Ya, seenggaknya dari 2-3 orang pasti ada yang berbeda gitu. Karena itu tadi, setiap individu dikaruniai kemampuan, keahlian yang berbeda-beda. Terus semangatnya juga pasti berbeda ya. Pak, kok berpikir sih menjadi kelemahan atau ancaman diri kita? Itu kan kekuatan saya, Pak. Nah, saya bilang kita nggak bisa sama satu dengan yang lain. Kalau kita berpikir negatif, kan berpikir itu hanya ada dua kan, berpikir positif dan berpikir negatif. Nah, kalau dia berpikir positif, mungkin ada di peluang, ada di kekuatan. Tapi kalau dia berpikir negatif, dia akan di posisi kelemahan dan ancaman untuk diri kita. Nah, dari sini mungkin Mbak Citra ada yang bisa beberapa orang untuk mengisi masing-masing ini kekuatannya apa, si A misalkan. Kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa gitu. Oke, Pak. Saya pilih gitu aja, Pak. Pilih aja bebas. Oke. Nanti dia menyebutkan apa peluangnya, apa ininya. Siap kalau gitu, Pak. Mungkin Jangan Ali. Kalau Ali udah tadi. Enggak. Ini jadi langsung pada off cam, Pak. Coba kita tanya, ini saya sama Mas Fikri Nurahdan ya kalau nggak salah namanya. Mas Fikri Ramadan. Oke, Mas Fikri coba. Tadi kata Pak Mulyana dia coba nilai diri sendiri. Ya, menilai diri sendiri. Baik. Untuk masing-masing 4 ini, untuk semangat saya bekerja di TA, misalkan, saya bersemangat sekali untuk bisa berguna bagi orang lain begitu. Bukan itu. Oh, bukan ya? Kekuatan Mas Fikri ini apa? Oh iya. Boleh sama dengan saya, tapi menurut saya jangan sama, karena ini udah tertulis. Baik. Tapi kalau memang merasa, Pak, saya itu, ya sudah. Jadi bukan menerjemahkan yang ada di sini, tapi apa sih kekuatan diri kita, apa kelemahan diri kita, apa peluang kita, ada apa ancaman kita. Gitu.
Baik. Untuk diri pribadi ya. Baik kalau begitu. Kekuatan saya sendiri, saya untuk sekarang menilai diri saya bisa menganalisa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari proses pekerjaan yang dialami oleh unit saya sendiri. Misalkan kira-kira dalam Go Live kekurangannya kenapa ini misalkan tidak sesuai SLG, kenapa ini bisa melebihi SLG, bagaimana ini bisa sesuai SLG. Nah, dari situ saya bisa menganalisa kira-kira kenapa itu bisa terjadi begitu. Untuk kekurangan saya mungkin kadang saya tidak bisa dibilang tidak konsisten mungkin ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi kadang mudah hilang fokus begitu. Untuk opportunity saya berharap kemauan untuk bisa menjadi lebih baik, bisa mengatasi kekurangan saya yang sebelumnya. Untuk threat-nya mungkin saya kira-kira untuk threat-nya ya. Ya mungkin saya balik lagi tadi yang kurang Kurang apa Mas? Kurang fokus. Iya begitu. Masnya deg-degan kayaknya Pak. Langsung ditembak. Yang lain. Oke, lanjut ya Pak. Tadi kan laki-laki nih Pak. Ini saya pilih satu perempuan nih Pak. Mungkin saya perempuan dulu Pak. Saya pilih Mbak Fitria. Coba Mbak Fitria dari Rejana Jabar nih, yang on terus nih. Mbak Fitria, halo. Halo Mbak Fitria. Fotonya palsu. Mbak Fitria langsung deg-degan, langsung nggak ada Pak. Coba. Saya aja boleh nggak nanya? Ya nggak gerak itu. Coba sama sebentar Pak Bella ini dulu. Coba Mas sama Mas Bella aja, Mas Bella lah. Oh, Mas Bella katanya oke boleh. Mau nanya bukan mau jawab. Enggak, dijawab aja dulu, nanti baru nanya gitu kan sama. Pak. Pertanyaan siapa? Saya nggak fokus tadi. Pertanyaannya, ya. Mbak Bella menilai diri sendiri terhadap keempat metode ini. Kekuatan Mas Bella apa? Ya. Kelemahannya apa? Peluangnya apa? Ancaman di dalam diri sendiri apa? Oh, gitu. Kalau bicara kekuatan, saya sekuat Batman. Ya. Karena apa? Dengan usia seujur saya udah tua toh ya? Ya. Mas Bella udah tua tah? Saya nih 89 Pak. Oh siap. Kelihatan Lanjut. Pak, muda banget. Powerful ya? Ya, semua orang tahu lah. Saya lahir kapan gitu. Nah, kalau saya tidak strength gitu ya tidak mungkin saya ada di posisi ini dan pencapaian performansi semua orang tahu Sukabumi seperti apa. Ya apa itu yang menjadi andalan kekuatannya apa? Saya punya semangat. Kalau saya punya semangat, jadi saya punya prinsip begini, orang menunggu saya. Jadi orang itu menunggu saya. Gitu. Manajemen sudah mempercayakan kepada saya bahwa saya bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau tidak sekelas saya aja tidak semangat dan tidak punya kekuatan itu, ya apa yang diharapkan oleh perusahaan kan gitu ya. Artinya saya punya kekuatan yang lebih. Karena begini Pak Mul, yang dikerjakan oleh orang usia enggak. Gini. Oke, udah clear lah. Sekarang kelemahannya apa? Oke, siap. Kelemahan saya kadang-kadang saya terlalu manis. Manis apa? Manis gimana Pak? Bukan manis. Saya terlalu humanis. Oh, humanis. Nah, saya terlalu humanis. Kadang-kadang saya mau menindak orang. Itu kadang-kadang saya memperhitungkan beberapa hal. Gak tegaan lah gitu ya. Ya, contoh gini. Saya mau demosi orang gitu. Padahal layak orang itu harus didemosi gitu.
tetapi ada beberapa yang perlu dihitung. Nah, itu yang belum sampai ke saya, Pak Muhammad. Oke, terus peluang yang ada di dalam diri apa? Peluang saya sampai saat ini masih punya jiwa inovasi, Pak. Saya tetap mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah yang terkendala di lapangan. Karena apa? Karena memang saya dibesarkan di operasional. Saya tahu persis apa yang harus dilakukan secara flowchart yang benar, apa yang harus dilakukan secara out of the box, Pak. Oke, sekarang kelemahan atau menjadi ancaman terhadap semua itu yang ada dalam diri Mas Bella apa? Sebetulnya kalau secara ancaman itu saya tidak ada, kecuali ada teknologi-teknologi yang perlu adaptasi, Pak. Enggak, yang ada di dalam diri. Kita berbicara masalah diri kita. Ya, ancaman kesombongan, Pak. Kesombongan. Oke. Ya, kadang-kadang gini, ketika kita punya posisi yang di luar ekspektasi, ini manusiawi ya. Orang akan keluar dari zonanya gitu. Tetapi selama itu bisa dikendalikan, ya saya bisa. Tapi itu penilaian secara personal, tetapi orang akan menilai lain gitu. Oke. Betul kan ya? Oke, ya enggak. Ya. Itu tahu yang betul atau tidaknya adalah Mas Bella sendiri. Oh iya, betul. Karena kita kan menilai. Tadi kelemahannya mungkin sombong, mungkin iya karena dia ada di dalam masing-masing orang. Ya. Cuma seberapa besar kesombongan itu? Ya. Nah, kita yang tahu. Apakah saya sangat sombong, middle sombong? Ya. Nah, saya mah sombong kalau kondisi-kondisi tertentu nih. Ya. Dapat duit 1 miliar baru saya sombong kan gitu ya? Betul, ya. Kalau kadang-kadang gini Pak Mo, kesombongan itu kan relatif ya. Iya. Jadi bagi orang yang tidak mampu bisa saja mengatakan bahwa kita tuh sombong ya, benar nggak? Karena saya pada Mas posisi Bella ini, ditahan dulu ya. Oke, sekarang satu lagi yang perempuan belum nih, Mbak. Enggak, pertanyaan boleh nggak? Pertanyaan? Nanti dulu. Pertanyaan boleh, tapi ini beresin satu lagi. Biar link aja 2 kali kirim gitu maksudnya. Oh iya. Oke Pak, saya coba pilih satu perempuan ya Pak. Mbak Dian Siti, halo. Mbak Dian Siti dari Procurement Retail Bandung ya Pak, saya pilih dari Retail Bandung. Mbak Dian Siti bisa join. Mbak Dian Siti. Perempuan pada malu-malu ya? Iya, malu-malu. Oke, kalau gitu ini ada yang on terus, yang udah on ya Pak. Halo, selamat pagi Mbak Dian dari Procurement Rajana Jabar. Mbak Mardiana. Mbak Mardiana. Halo. Nah, halo. Ayo Mbak, silakan. Kekuatan Mbak Mardiana ini apa yang ada di dalam diri kita, diri Mbak? Kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa yang ada di dalam diri? Ayo Mbak Dian. Ini harusnya nggak usah berpikir, karena biasanya yang Mbak Dian semangat. Langsung itu biasanya itu yang lebih real gitu. Nggak apa-apa, ini hanya apa ya, sharing-sharing aja, nggak menjadi ternyata Mbak Dian itu gini ya, enggak. Tenang aja Mbak. Kayaknya grogi lihat tamu. Ya Dian. Saya tutup dulu layarnya ya. Ya Dian. 3 orang Papua ayo nama. Groginya lihat Pak Ubel. Enggak. Kok hilang? Mbak Titin deh. Kayaknya Mbak Titin pasti on nih. Mbak Titin. Diaktifkan dulu itunya Mbak. Ayo Tin. Ya Pak, ya Pak. Ya Mbak Titin aja deh. Ya kalau saya strength-nya mungkin ini Pak, kemauan belajar. Suaranya masuk ya? Masuk kedengar. Masuk. Nah kalau weakness saya mungkin di semangat Pak. Jadi saya sering kadang bisa semangat sekali, kadang juga nggak terlalu semangat gitu. Nah ini bisa jadi weakness saya. Kemudian opportunity, karena saya strength-nya ini ada kemauan untuk belajar, opportunity saya berarti kesempatannya
salah satunya adalah saya bisa punya pengetahuan yang mungkin sedikit lebih banyak dari orang-orang yang keinginan belajarnya lebih rendah di bawah saya. Modal pengetahuan gitu ya. Ya, betul. Nah, terus Kalau ancamannya triknya, karena weakness saya semangat tadi, triknya itu bisa jadi trik juga sih Pak, kalau misalkan semangat saya lagi low gitu. Jadi itu kadang bisa mengaruh juga untuk pekerjaan atau hal-hal lain. Mungkin itu Pak Mul. Oke, terima kasih. Tadi Mas Bella sama Mbak Titin ya. Iya, Pak. Kalau Mas Bella kekuatannya adalah powerful, berjiwa muda walaupun berusia muda. Terus Mbak Titin kemauan untuk belajar. Nah, untuk weakness-nya humanis, ya mungkin ragu-ragu mengambil keputusan karena dia orangnya seperti ini, takutnya menyinggung atau apa gitu kan ya. Terus kalau Mbak Titin semangat, kalau peluangnya Mas Bella mempunyai motivasi yang tinggi untuk berubah, berkembang. Kalau Mbak Titin karena rajin belajar sehingga peluangnya dia mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih gitu kan ya. Terus Mas Bella, ancaman yang ada di dalam dirinya adalah mungkin kesombongan. Kesombongan ini relatif, bisa besar bisa kecil tingkatannya. Bisa sangat sombong, kadang-kadang tergantung kondisi katanya gitu. Dan kalau Mbak Titin semangatnya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik gitu kan ya. Iya. Saya mengembangkan bakat, Pak. Hah? Saya mengembangkan bakat, Pak. Mengembangkan bakat, ya berbeda-beda saya bilang ya. Oke, mungkin itu ya. Silakan 88 audien ini menilai dirinya, ditulis di kertas ya. Mungkin itu dibaca sendiri, oh saya itu seperti ini. Dalam menghadapi perubahan, saya harus mempunyai apa gitu kan. Dari analisa ini, bisa nggak saya mengikuti perubahan? Bisa perubahan yang drastis maupun perubahan yang biasa-biasa saja. Perubahan lot pekerjaan dan lain-lain ya. Jadi silakan ditulis masing-masing, ya dilihat oleh diri masing-masing. Oh ternyata saya seperti ini. Apakah dengan kondisi ini saya bisa menghadapi perubahan itu? Ya kembali ketiga tadi, mudah mengikuti, akan terpaksa mengikuti atau dipaksa mengikuti. Mungkin itu aja. Mungkin slide terakhirnya ini Mbak Citra, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin bukan lebih ke pertanyaan ya Pak, tapi kalau misalnya kita analisa dari teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya mengenai. Atau ditutup dulu ya, gimana? Belum Pak, kan udah ini kita mau ada yang bertanya nih Pak, di chat inbox udah banyak yang bertanya nih Pak. Oke, apa? Iya, kita mulai aja dulu ya Pak ya, dari yang pertama nih, mungkin bukan yang pertama ya, yang kedua ya, karena tadi Mas Dedi udah bertanya. Yang kedua adalah dari Mas Muhammad Suryaman dari TA Cianjur nih. Kebetulan dia bertanya nih Pak. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana cara menanam minat bekerja bagi setiap individu, katanya gitu Pak. Menanam minat? Iya. Ya gini ya. Menanam minat bekerja maksudnya meningkatkan apa? Ya meningkatkan kemauan, punya motivasi mungkin Pak untuk bekerja gitu. Gimana caranya kita memotivasi diri kita untuk mau bekerja, mungkin itu lebih. Oh, gimana caranya kita memotivasi diri? Nah gini ya, kita sebagai umat manusia bahwa mungkin yang beragama Islam kerja itu adalah ibadah, gitu kan? Terus hasilnya untuk keluarga kita, untuk menghidupi keluarga kita dan kita. Nah, untuk memotivasi
semangat kita dalam bekerja adalah yang pertama mungkin dari keluarga. Kita berpikir bahwa saya keluar rumah ini untuk keluarga saya, untuk ibadah. Nah, maka saya akan bekerja sungguh-sungguh, ya. Jadi itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Tujuan kita bekerja itu apa? Apakah hanya untuk iseng atau hanya untuk senang-senang aja atau untuk menghabiskan waktu atau apa, ya. Kalau tujuan kita untuk ibadah, maka kita tekadkan di dalam diri bahwa kita akan all out menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau kita hanya ini sampingan aja lah, saya mah masuk siang, ogah-ogahan lah gitu ya, maka jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, kembali pemicu semangatnya adalah diri kita, keluarga kita. Karena langkah pertama kita itu dari mana? Kita pasti dari rumah kita, dari keluarga kita. Maka disitulah semangat itu yang harus kita buat, bahwa saya bekerja untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya. Dan pasti dia punya cita-cita gitu. Inilah yang akan mendongkrak semangatnya. Gitu. Selain itu ya lingkungan dan lain-lain gitu. Mungkin itu. Oke, Mas Suryaman gimana, Pak Muhammad Suryaman? Jawabannya sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah bisa dipahami. Mungkin minat cara menanam minat bekerja di sini itu bagaimana kita membangun atau memilih antara dua kita bekerja sambil bermain atau bermain sambil bekerja gitu. Jadi nanti hasil dari pekerjaan itu akan ada di ujungnya, itu bagus apa tidak gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Buya. Tapi menurut saya bekerja sambil bermain, tapi lebih baik bekerja itu adalah hobi yang kita kerjakan. Daripada bekerja sambil bermain, banyak tafsirannya, tapi menurut saya lebih baik adalah pekerjaan yang suatu hobi yang dibayar. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, Pak, dari Mbak Selvia nih. Mbak Selvia bertanya, Pagi Pak Mul, nggak semua orang bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Justru mungkin banyak yang harus dipaksa, seperti poin yang tadi disampaikan. Harus dipaksa, hingga mereka terpaksa. Baru dia bisa ngikutin nih Pak. Apa Bapak punya cara supaya lebih efisien untuk beradaptasi dan berkembang terhadap perubahan selain cara yang tadi? Makasih Pak. Ya, menurut saya caranya kembali ke diri kita, ya. Makanya di akhir ini saya menampilkan coba kita nilai diri kita sendiri, ya. Kenapa squad ini sudah saya tampilkan di awal, ya. Karena yang tahu, yang bisa memahami atau mengikuti perubahan adalah ya respon dari badan kita, diri kita sendiri. Memang kategori itu yang 3 tadi ya, memang itu. Jadi ada orang yang mudah mengikuti, terus terpaksa, dipaksa gitu. Tapi kalau kiat-kiatnya kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita mau berubah atau tidak, kita mau maju atau tidak gitu. Ya, kiat-kiatnya yang pertama yang mungkin memompa kembali semangat, ya. Karena kita masih muda, perjalanan hidup kita pun seolah-olah masih panjang. Ya kalau kita nggak punya semangat, ya pasti kita akan jalan di tempat. Kita tingkatkan disiplin kita. Disiplin ini tidak hanya di pekerjaan sebenarnya. Dia akan menyangkut ke kehidupan. Ya, kalau di rumahnya dia disiplin, pasti kekerjaan juga disiplin gitu. Karena ya kembali tadi awal kita dari rumah pertama, rumah kedua adalah pekerjaan. Kalau di rumah pertama kita disiplin, otomatis di rumah kedua kita akan disiplin. Kita hanya harus punya kemauan untuk menjadi yang lebih baik gitu. Sehingga akan mudah untuk mengikuti perubahan itu. Kalau kita nggak punya kemauan, ya kita susah untuk berubah gitu. Karena kita malas-malasan dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah kita harus berpikir positif.
menghadapi perubahan. Bahwa kalau saya melangkah, ini akan menghasilkan yang terbaik untuk diri saya. Itu saja patokannya. Tapi kalau saya diam di tempat, mungkin saya tertinggal dengan kawan-kawan saya yang lain, dan saya akan tersisihkan. Jadi, ketampilan squad yang 4 ini, mungkin itu triknya gitu ya. Mungkin itu, Mbak. Oke, makasih Pak. Mbak Sylvia, gimana jawabannya? Sudah dipahami atau ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada, cukup. Oke, siap. Makasih. Selanjutnya, ini pertanyaan yang keempat dari Mas Ali nih, Pak. Pertanyaan dari Mas Ali. Mungkin bisa langsung aja nih Mas Ali nih, mumpung Mas Alinya juga on. Mangga Mas Ali pertanyaannya. Oh, saya bicara langsung maksudnya? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, yang hendak saya tanyakan, bagaimana caranya agar opportunity yang kita rasakan itu adalah opportunity yang ada di diri kita, itu bertemu dengan opportunity yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Kadang kita kan merasa kayak kita nih cocok nih untuk promosi, atau kadang kita merasa kita cocok nih misalnya untuk kartap, tapi nggak dipromosiin atau nggak dikartap-kartapin. Nah, bagaimana sih cara menyikapinya gitu kalau misalkan begitu? Terima kasih kamu. Ya, kalau saya menyikapinya gini. Jadi coba kita bertanya ke dalam diri kita. Janganlah kita sorry. Jadi lupa lagi nih. Jadi jangan pernah bertanya apa yang perusahaan telah berikan ke diri kita, tapi bertanyalah apa yang diri kita berikan terhadap perusahaan. Ya. Jadi mungkin itu prinsip saya yang saya jalin sama ini. Kenapa dari 2013 sampai 2021? Ya prinsip itu yang saya pegang gitu. Ya, yang penting saya all out saja, ya. Saya diberikan tugas, saya kerjakan dengan baik. Masalah nanti peluang saya mau jadi apa, itu silakan perusahaan yang menilai. Jadi memang akan berbenturan dengan peluang yang kita hadapi, tapi ya kita kembali ke diri kita. Berikan yang terbaik, karena nanti hasilnya kita sendiri yang akan meraihnya. Karena mungkin begini ya, kita kalau berbicara kehidupan bahwa mungkin di sini saya sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap seperti ini gitu kan ya? Ya Pak. Ya mungkin nanti ada jalan lain yang diberikan oleh entah siapa, ataupun mungkin bukan di perusahaan ini, atau mungkin nanti di perusahaan ini juga, cuman hanya waktu yang menentukan gitu. Ya seperti pertanyaan tadi yang terakhir, ya saya ngalami itu, ya saya nikmati saja hidup ini, saya syukuri. Kenapa saya nggak jadi, ya saya nikmati saja. Mungkin bukan waktunya, bukan rezekinya. Nah itulah pentingnya kita berpositif thinking ya. Jadi kalau kita berpositif thinking, saya rasa saya mampu, cuma perusahaan bilang nggak mampu, kita akan menikmati itu. Tidak itu menjadi beban kita. Tidak itu menjadi membuat sesuatu kita down. Jadi kembali ke peribahasa tadi, jangan pernah bertanya perusahaan memberikan apa untuk kita, tapi bertanyalah pada diri kita sendiri apa yang telah kita lakukan untuk perusahaan ini. Ya karena yang nilai kita banyak gitu. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, ya. Kita jago nih, belum tentu menurut orang lain kita jago. Kita pintar, belum tentu, ya. Jadi peluang itu akan berhubungan dengan waktu, dan kalau kita kembali ke diri, milik kita seperti apa. Kalau belum waktunya, kalau belum rezekinya, ya peluang itu nggak akan hadir. Itu aja sih. Siap, terima kasih banyak Pak Mul, terima kasih banyak. Oke, siap. Kalau gitu, maaf Mas Ali untuk pertanyaannya, terima kasih. Selanjutnya,
Untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari Mas Jack Pratama, beliau tanya, selamat pagi Pak, bagaimana cara mengubah nilai buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri kita dan bagaimana cara kita meninggalkan hal buruk tersebut? Monggo Pak. Kalau ini memang dia tergantung lingkungan kisaran dia ya. Biasanya nilai buruk ini terjadi mungkin karena kita salah bergaul atau salah kita berada di dalam posisi itu. Nah, mungkin coba cari lingkungan yang lebih sehat, yang berpikiran positif, sehingga nilai-nilai buruk ini lama-kelamaan akan hilang. Ya, kuncinya tadi berpikirlah kita positif, ya. Jangan sampai terganggu oleh lingkungan. Kalau memang lingkungan kita memang harus ada di sana, kita ya jangan terbawa dengan lingkungan itu. Karena kita tahu mana yang baik dan mana yang benar gitu. Ya kita pilih yang benar walaupun harus bertentangan ya kita jalani gitu. Enggak usah yang namanya berubah ya. Kita mau berubah ke hal yang lebih baik pasti ada yang pro dan kontra gitu kan. Pasti mungkin kita meninggalkan lingkungan itu, kita mengurangi teman, tapi mungkin nanti kita dapat teman yang lebih baik di tempat yang lain gitu. Mungkin itu. Makasih Pak jawabannya. Untuk Mas Jack bagaimana? Apakah sudah sesuai jawabannya? Sudah bisa dipahami? Sesuai Pak. Makasih banyak Pak. Iya, oke. Terima kasih sama-sama ya. Pak, dari pertanyaan yang tadi sudah keluar dari teman-teman, ini ada 5 pertanyaan ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa pilih 2 pertanyaan terbaik yang... Pak Bella, Mas Bella mau nanya katanya tuh. Oh iya, Pak Bella tadi katanya mau nanya nih. Tadi saya udah... Apa mau langsung nanya aja nih Pak Bella? Masih ada waktu nggak? Sampai jam 12. Oh, iya. 7 menit lagi. Boleh, makasih Mbak Citra. Sebetulnya pertanyaan saya mirip-mirip dengan Mbak Selvi gitu ya, terkait adaptasi. Saya tahu persis Pak Mul gitu ya. Pak Mul itu dinamis, pindah sana pindah sini gitu. Artinya siap menerima perubahan gitu. Yang mau saya tanyakan, perlu berapa lama sih Pak Mul kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Apalagi Pak Mul sekarang di Papua ya. Nah, supaya Papua dengan Jawa Barat itu kontras ya Pak Mul. Ya. Nah, kontras sekali gitu. Nah, itu ini mungkin ilmu buat saya ya Pak Mul. Tidak menutup kemungkinan saya nyusul ke Papua juga. September ya. Amin. Perlu berapa lama Pak Mul dengan perbedaan budaya, karakter gitu? Saya pengennya angka sih Pak Mul. Jadi kira-kira penyesuaian seorang Pak Mul ya dengan karakter dan budaya yang berbeda itu perlu berapa lama Pak? Terima kasih. Oke ya. Ya saya sih hidupnya mengalir saja seperti air, itu prinsip hidup saya. Jadi kemana air itu mengalir, ya kesitulah saya akan Jadi kalau saya di Papua misalkan kemarin, ya mau nggak mau saya harus menyesuaikan dengan budaya di sana. Kalau saya hitungan waktu ya paling kalau untuk pribadi, ya mungkin saya sih 1-2 hari udah bisa. Karena yang pertama kan prinsip kita bahwa kalau kita di sana, kalau kita di tempat baru, ya pandai-pandailah diri kita menyesuaikan. Ya, jangan sampai kita membawa tradisi kita di sini ke sana, enggak bisa. Kita harus melihat di sana itu seperti apa, tradisi yang sudah terbentuk di dalam kita di daerah sebelumnya kita sesuaikan. Yang tadi saya bilang misalkan ada 10 nih, tapi 6 yang harus berubah misalkan. Berubahnya seperti apa, apakah secara drastis atau tidak gitu. Tapi rata-rata kalau ini menurut saya nggak akan drastis perubahannya ya. Kalau hitungan waktu ya, saya kemarin ke Papua karena saya prinsip hidup saya nikmati dan jalani dan syukuri, ya saya nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Karena
Yang saya tahu ya tiap pindah lokasi ya nggak usah jauh-jauh ke Papua lah. Saya pada saat pindah ke Sukabumi pun kan berbeda situasinya. Saya ya sudah, oh maunya anak ini gini, maunya anak ini gini, gini, gini. Ya kita sinkronkan gitu. Itu aja sih Mas Bella. Siap, siap. Oke Pak Mul, makasih. Artinya di mana bumi dipijak di situ. Di langit kita junjung ya gitu. Oh, ya, sip. Itu pepatah zaman dulu ya. Oke, kirim nomor makasih. link aja Pak Mul. Siap, kirim ke saya ya nomornya ya. Siap. Oke. Masih yang lama kan? Pak, ini pertanyaan terakhir ya dari Mas Nurfatin. Selamat siang Pak Mulya, bagaimana cara kita meningkatkan kebaikan dalam diri kita dan bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi kelemahan kita? Mengingat setiap pribadi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, tugas kita sebagai leader, baik dalam bekerja atau untuk diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk improve dua hal tersebut kepada tim-tim kita? Lumayan panjang nih Pak pertanyaannya. Siapa nih? Nur Fatin. Ya, Fatin dari Sukabumi, Pak. Abang Fatin sehat? Coba Mas Fatin bisa sapa-sapa di udara, Mas. Alhamdulillah, sehat Pak. Oke. Sehat Pak. Masih di SPBU kah? Masih Pak. Ya. Ayo Pak. Salah pertanyaannya, sudah nikah belum harusnya? Itu mah pertanyaan buat Pak Uga tuh Pak. Oke, gini ya. Sebagai leader intinya ya. Leader adalah sesuatu yang harus ditiru, digugu dan ditiru oleh bawahannya. Makanya kita harus bisa memberi improve terhadap diri kita bahwa oh saya sedang menjadi leader nih sekarang. Saya harus berubah nih misalkan. Ya, salah satunya adalah yang akan ditiru dasarnya adalah di disiplin ya. Nanti kalau disiplin ini sudah kita contohkan dan kita terapkan di lingkungan kerja kita, itu yang lain akan mengikuti. Ya. Karena semua ini kalau untuk bekerja apapun itu namanya, kunci utamanya ada di disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin janji atau apapun, kuncinya di situ sebenarnya. Kalau yang pernah saya alami ya, mungkin kalau yang lain berbeda ya itu mungkin nggak masalah. Tapi case saya di dalam kehidupan adalah yaitu tadi disiplin, ya. Jadi kita menjadi leader, menjadi pimpinan yang dicontoh ke bawah, disiplin. Yang kedua, kita dalam memilih misalkan mempunyai kelemahan nih, ya kita nggak usah malu kita bertanya terhadap bawahan kita, samping kiri kanan kita, itu akan lebih diterima di dalam kita memimpin dibanding kita nggak tahu tapi kita sok tahu gitu, ya. Lebih baik kalau memang kita nggak tahu dan anak buah kita lebih tahu, ya kita tanya, nggak masalah, ya. Karena ya itu tadi orang tidak semuanya mampu dan bisa gitu. Makanya mungkin dengan melakukan hal itu bahwa kita menghargai kemampuan dia dan kita bertanya terhadap bawahan kita, mungkin akan lebih erat terjalin teamwork yang baik gitu ya. Jadi nggak mesti malu-malu bertanya ya tentang kekurangan kita terhadap bawahan. Dan kelebihan kita yang harus kita sharing adalah kelebihan yang baik-baik terhadap bawahan. Jangan sampai kelebihan kita yang menurut saya tidak patut dicontoh, mungkin ada ya, karena tidak semua kelebihan itu bisa ditiru orang. Nah, itu yang kita sharing dengan bawahan kita. Sehingga terjalin komunikasi, terjalin tim yang baik, tim ini menjadi satu keluarga, memahami kekurangan dan kelebihan, ya. Tapi kuncinya tetap kita harus meningkatkan disiplin untuk menjadi tim yang kompak. Mungkin itu Mas Fatin. Oke, siap Pak. Udah cukup. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Mas Fatin. Siap. Baik Pak, dari 6 pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan sama teman-teman, 7 Pak, maaf. Mungkin Bapak bisa memilih 2 orang pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan link aja Pak dari panitia. Nah, saya tampilkan dulu kalau gitu chatting. Iya Pak, enggak. Karena semua pertanyaan baik. Ya. Iya Pak. Yang dari Cianjur tadi siapa? Mas Muhammad Suryaman Pak. Oke, mungkin itu satu. Ya. Ya saya spontan aja ya, karena semua rata-rata baik. Iya Pak.
Terus Satu lagi. yang siapa lagi ya? Harus 2 kah? Iya Pak, 2. Dapat ininya 1 juta ya satu orang ya? Enggak Pak, 1 juta mungkin dari Bapak ya. Perempuan nggak ada yang nanya tadi ya? Ada Mbak Selvi nanya Pak. Ya sudah itu saja. Satu Oke, perempuan, satu laki-laki. siap. Kalau gitu, untuk Mas Muhammad Suryaman dan Mbak Selvi ditunggu nomor ajanya ya. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman yang menang ya. Oke. Nah, jadi bukan nggak mau milih yang lain ya. Oke, saya closing statement ya. Ya, Pak. Sebelum closing Pak, mungkin Bapak ada pesan dan kesannya Pak untuk insight hari ini, untuk materi hari ini Pak. Jadi di closing ini ada. Oh iya, mangga. Ya. Iya siap Pak. Karena sengaja saya taruh paling akhir. Iya Pak. Nah ini dia. Ya. Oke, yang saya akan sebarkan adalah janganlah mencoba menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang lebih bernilai. Ya, ini memang susah. Ya karena orang yang bernilai ini pengaruh terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Ya, mungkin ini pesan yang saya untuk anak-anak muda atau yang audien. Dan yang kedua, pekerjaan itu adalah yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, jadi jadikanlah pekerjaan ini sebagai salah satu hobi kalian yang paling kalian sukai. Sehingga kalau terjadi ya tadi perubahan atau apa, kita akan lebih mudah untuk mengikutinya ya. Kan enak kita punya hobi dibayar, ya kan? Ya, mungkin ini aja dua closing statement dari saya. Yang pertama, janganlah mencoba menjadi orang sukses, jadilah orang yang bernilai. Dan yang kedua, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi jadikanlah pekerjaan ini suatu hobi, sehingga mungkin nggak akan stres kalau kita anggap pekerjaan ini hobi ya. Iya, Kita betul, akan Pak. menikmatinya, kita akan mensyukurinya. Jadi semua kalau sudah menjadi hobi, mudah-mudahan berpikirnya juga terhadap hal-hal yang positif. Mungkin itu aja. Iya, ya siap Pak. Bapak makasih ya Pak. Ya untuk sharing season hari ini ya teman-teman, kita tadi bisa memahami bagaimana menyikapi sebuah perubahan di lingkungan kita dan lingkungan organisasi perusahaan ya Pak, dan terus berusaha belajar. Nggak boleh overthinking atau negative thinking sama apa yang terjadi sama kita. Semisal kita dimutasi, ada perubahan struktur organisasi, bahkan ada yang pindah divisi, itu harus jadi bahan kita untuk mendapatkan ilmu baru, dan kita bisa keluar dari comfort zone kita ya saat ini, dan bahkan itu bisa nambah pengalaman kita ya, dan coba bekerja dengan suasana dan ritme yang baru. Makasih untuk Pak Moya untuk sharing seasonnya ya Pak. Terima kasih kembali. Oke. Saya izin untuk closing ya Pak ya. Kalau bicara tentang cara bersyukur, pandai bersyukur tentang apapun dalam hidup adalah salah satu kunci kebahagiaan. Walau terlihat sederhana, nyatanya bersyukur tak mudah untuk dilakukan setiap orang ya. Sering mengeluh, sering membandingkan diri dengan orang lain, sering berpikir buruk bisa menjadi penyebab kurangnya rasa bersyukur dalam diri kita. Ada sedikit kutipan yang saya ambil dari tema sharing kita hari ini ya, teman-teman, dalam menyikapi perubahan adalah satu, menyikapi perubahan tidaklah semudah membalikkan tangan, tetapi bagaimana kita mampu untuk bisa beradaptasi dan selalu penuh semangat dan mengembangkan kemampuan kita agar kita tidak lantas tergerus atas atau kalah dengan perubahan tersebut. Karena tanpa kita sadari dari sudut apapun perubahan itu pasti ada. Jadi perlu kita lakukan adalah terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Motivasi diri atau niat yang positif akan mendorong untuk mengembalikan kepercayaan diri dalam mempertahankan semangat kerja dan dapat melihat peluang perbaikan. Dengan memiliki harapan, manusia mempunyai alasan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Oke, kita mungkin dapat mengubah perilaku kita, tetapi apakah kita benar-benar bisa mengubah sifat dasar dalam diri kita? Itu semua terserah kita dalam menyikapi perubahan. Namun yang pasti, dadu perubahan terus menggelinding, mengikuti tuntutan zaman, bukan kegagalan sebagai tujuan dan keberhasilan.
menyikapi perubahan itu siapa takut, betul teman-teman? Baiklah teman-teman, sekian acara Sharing Season hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap jaga kesehatannya juga ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri Sharing Season ini, kita foto bersama dulu ya, kasih senyuman paling indah buat hari yang indah dan masa depan yang cemerlang tentunya teman-teman. Siap-siap ya teman-teman, saya akan hitung. Mungkin panitia sudah siap ya? 1, 4 slide ya, Teh? Oke, 4 slide ya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut ya teman-teman. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, oke teman-teman, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Mulya, terima kasih untuk semuanya. Saya Citra Iriani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, merdeka. Pagi.